Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Morgan Al-Safar dengan nomor pokok mahasiswa C10230070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kasus pertama yaitu pada tanggal 5 Januari 2010, PT Gagak Rimang membeli mesin baru yang memiliki masa manfaat 25 tahun senilai 1 miliar 200 juta rupiah dengan nilai sisa 200 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2014, mesin tersebut telah didepresiasikan menggunakan metode garis lurus. Namun pada awal tahun 2015, PT Gagak Rimang memutuskan untuk mengganti metode depresiasi menggunakan metode saldo menurun ganda. Kami diminta untuk menghitung nilai beban depresiasi pada akhir tahun 2015 atas mesin tersebut. Jawabannya, mesin dibeli 5 Januari 2010 menggunakan metode penyusutan garis lurus. Depresiasi per tahun yaitu 1 miliar 200 juta dikurang 200 juta dibagi 25. Hasilnya 40 juta. Di sini ada total depresiasi 5 tahun berjalan. Tahun 2010 40 juta rupiah, tahun 2011 40 juta rupiah, tahun 2012 40 juta rupiah, tahun 2013 40 juta rupiah, dan tahun 2014 40 juta rupiah. Total depresiasi yaitu 200 juta rupiah untuk 5 tahun berjalan. Jadi, nilai buku mesin di akhir tahun 2014 adalah 1 miliar rupiah didapatkan dari 1 miliar 200 juta dikurang 200 juta rupiah. Informasi tahun 2015 sisa 20 tahun nilai buku 1 miliar tarif menurun ganda sama dengan 100 dibagi 20 dikali 2 sama dengan 10%. Depresiasi 2015 sama dengan 1 miliar dikali 10% sama dengan 1 miliar. Jadi hasilnya 1 miliar. Selanjutnya kasus 2. Pada tahun 2015, PT Elang mengubah metode perhitungan persediaan dari average cost method menjadi FIFO atau first in first out. Kami diminta untuk yang pertama, hitunglah laba bersih PT Elang apabila menggunakan metode FIFO. Jawabannya, tahun 2012 900 juta rupiah ditambah 75% dikali 20 juta. Hasilnya 915 juta rupiah. Untuk tahun 2013 1 miliar 250 juta rupiah ditambah 75% dikali 30 juta rupiah. Hasilnya 1 miliar 272 juta rupiah. Untuk tahun 2014, 1 miliar 400 juta rupiah ditambah 75% dikali 40 juta rupiah. Hasilnya 1 miliar 430 juta rupiah. Dan tahun 2015, 1 miliar 650 juta rupiah ditambah 75% dikali 50 juta. Hasilnya 1 miliar 687 juta 500 ribu rupiah. Untuk poin kedua, kami diminta untuk mengubah metode persediaan dari rata-rata ke metode FIFO. Metode FIFO 2015 dilaporkan posisi keuangan aset lancar. Persediaan 500 juta rupiah. Di laporan laba rugi ada laba bersih. Hasilnya 687 juta 500 ribu rupiah.
Selanjutnya, metode rata-rata 2015 di laporan posisi keuangan, yaitu persediaan senilai 450 juta rupiah. Selanjutnya di laporan laba rugi. Ada laba bersih senilai 1 miliar 650 rupiah. Lalu poin yang ketiga yaitu bagaimana perubahan tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian perubahan dalam laporan keuangan dilaporkan secara retrospektif. Artinya, perusahaan menyusun kembali laporan keuangan dengan metode baru, yaitu dengan mengubah data perusahaan persediaan dalam laporan posisi keuangan dan laba bersih di laporan laba rugi dengan data persediaan berdasarkan metode perhitungan FIFO. Poin yang keempat yaitu termasuk dalam perubahan jenis apakah kejadian di atas dan bagaimana standar akuntansi mengharuskan pelaporan yang paling baik atas perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Jawabannya, perubahan yang terjadi dalam PT Elang merupakan perubahan prinsip akuntansi, yaitu perusahaan dalam metode penilaian persediaan. Karena saat ini PT Elang mengubah perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata. Yang terakhir yaitu kasus 3. Kami diminta untuk analisa laporan keuangan PT Adaro. Poin A yaitu metode apa yang digunakan oleh PT Adaro untuk menghitung beban penyusutan. Jawabannya, PT Adaro kemungkinan menggunakan metode garis lurus, tetapi ini perlu diverifikasi dalam laporan keuangan. Poin B, berapa masa manfaat aset berwujud yang dimiliki oleh PT Adaro? Bangunan 20-40 tahun, mesin atau alat berat 5-15 tahun, dan yang terakhir kendaraan 4-8 tahun. Poin C. Jika pada bulan Desember PT Adaro mengubah metode perhitungan penyusutan menjadi metode saldo menurun dan masa manfaat pembangkit listrik menjadi 30 tahun, maka perubahan apa saja yang terkait? Jawabannya, mengubah beban penyusutan menjadi lebih tinggi di awal, memerlukan penyesuaian estimasi secara prospektif. Selanjutnya, poin D, bagaimana pelaporan perubahan kebijakan akuntansi pada poin D secara retrospektif dan prospektif? Jawabannya, retrospektif digunakan jika perubahan dianggap kebijakan akuntansi dengan merevisi laporan keuangan sebelumnya. Sedangkan prospektif digunakan jika perubahan adalah estimasi akuntansi, hanya mempengaruhi berjalan dan mendatang. Selanjutnya poin E, jika beban penyusutan pada PT Adaro dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah aset tetap berwujud tidak mengalami penambahan, maka bagaimana analisa saudara pada transaksi tersebut? Analisa saya yaitu perubahan metode ke saldo menurun, penurunan masa manfaat, dan revaluasi aset tetap. Yang terakhir yaitu poin F, mengapa kebijakan akuntansi perlu diterapkan secara konsisten. Jawabannya yaitu komparabilitas antar periode, keandalan laporan keuangan, mematuhi standar akuntansi, dan menghindari manipulasi data. Sekian saja dari saya, Aditya Morgan Alsafar. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.